Uang telah dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang menopang gerak perekonomian dunia saat ini. Uang telah mempermudah berputarnya roda transaksi, baik yang objeknya berupa barang maupun jasa atau manfaat. Uang juga bisa menggerakkan fungsi-fungsi setiap komponen dalam ekonomi secara proporsional, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam inovasi modern, mata uang sangat membantu dalam sektor produktivitas, sehingga seseorang atau sebuah industri mampu memproduksi produknya dalam kuantitas yang banyak dengan bantuan uang. Sebagaimana dalam penyewaan jasa-jasa yang dibutuhkan produser dalam industrinya, mereka dipermudah dengan keberadaan mata uang. Oleh karena itu, Undang-Undang Ekonomi tidak mampu melenyapkan peran mata uang yang sangat besar, meski kemudian improvisasi ekonomi mengarahkannya ke bentuk digital. Manusia menemukan mata uang tidak dalam hitungan jentikan jari. Justru pada awal mula, mereka melakukan transaksi mereka menggunakan sistem barter atau yang diistilahkan muqayadah oleh para ulama fikih. Sistem barter adalah pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya tanpa melibatkan peran uang sebagai alat tukar. Sistem barter ini dalam perjalanannya dirasa menyulitkan, terutama untuk menemukan keserasian antara minat satu orang dengan yang lain, termasuk kadar antara dua barang yang dipertukarkan. Pertukaran jasa atau barang akan menemukan kata sulit saat menerapkan sistem pengembalian lebih, ketika keduanya memiliki kadar yang tidak seimbang. Hingga kemudian, mereka menentukan satu komoditas tertentu untuk dijadikan sebagai patokan harga. Sehingga dari situlah terlahir apa yang kemudian dikenal dengan mata uang. Aktivitas ini terus berlanjut hingga muncul beberapa macam mata uang di daerah yang berbeda-beda, dengan sebutan beragam pula tetapi dengan fungsi yang sama. Bahkan pembuatan uang pun demikian beragam, mulai dari logam emas, perak, besi, hingga kertas. Dan kini, ketika dunia memasuki era digital, uang semacam kripto dan sejenisnya mulai dikembangkan. Uang koin dari logam memiliki sejarah yang panjang sejak ribuan tahun lalu, meski tidak diketahui dengan pasti dari mana dan kapan uang logam pertama dibuat. Namun, uang logam dipercaya pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum campuran emas 75% dan perak 25% berwarna kuning muda dengan gambar singa, yang disebut dengan uang starter atau standar dengan bentuk pejal. Para ahli sejarah lain berpendapat bahwa koin pertama juga sudah diproduksi di Pulau Aegina Yunani pada periode yang sama dengan bangsa Lydia, yaitu sekitar 700 tahun sebelum Masehi hingga 500 tahun sebelum Masehi. Hal ini tidak mengherankan karena bangsa Yunani kuno memiliki hubungan perdagangan dengan kerajaan Lydia. Penggunaan uang logam di kedua peradaban ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 700 sebelum Masehi. Bangsa Yunani berperan besar dalam menyebarkan uang logam dengan dikuasainya beberapa wilayah oleh bangsa ini. Di Nusantara, uang pertama kali digunakan sebagai alat transaksi pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia sekitar tahun 600 sampai 1800 Masehi. Pada masa itu, uang koin yang terbuat dari emas dan perak digunakan untuk bertransaksi. Hingga kemudian, uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi, yang kemudian merambah ke wilayah lain. Sejak itu, uang koin, terutama dari emas dan perak, mulai berangsur ditinggalkan, meski ada yang beralih ke logam lainnya seperti besi dan aluminium. Hingga saat ini, kertas tetap menjadi bahan pembuatan uang yang bisa saja akan ditinggalkan ketika uang digital telah menggesernya. Pada masa pra-Islam atau yang dikenal sebagai masa jahiliyah, orang-orang Arab di daerah Hijaz belum memiliki mata uang khusus bagi mereka sebagai alat tukar. Justru, mereka melakukan transaksi menggunakan dinar emas Heraklus dari negeri Syam.
dirham perak dinasti Sasanid dari Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dari Yaman. Hal ini tidak lepas dari aktivitas ekonomi bangsa Arab masa jahiliyah yang melakukan kegiatan perdagangan dengan negara-negara tetangga di kawasan utara dan selatan. Dari interaksi perdagangan inilah, orang-orang Quraisy menggunakan mata uang dalam perdagangan mereka di setiap tahun, baik ke negara Syam pada saat musim panas dan ke negara Yaman pada saat musim dingin. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yakni kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin serta musim panas. Ketika pulang dari daerah tetangga itu, mereka membawa uang dinar emas dan dirham perak. Pada akhirnya, dinar Heraklius dari Kaisar Bizantium di Syam dan dirham Bagli dari Persia telah masuk ke penduduk Mekah pada masa jahiliyah. Ketika pulang dari daerah tetangga itu, mereka membawa uang dinar emas dan dirham perak. Pada akhirnya, dinar Heraklius dari Kaisar Bizantium di Syam dan dirham Bagli dari Persia telah masuk ke penduduk Mekah pada masa jahiliyah. Kendati demikian, masyarakat Arab pada masa itu dalam menggunakan uang-uang yang ada, baik dinar emas maupun dirham perak, berdasarkan pada timbangannya, bukan pada bilangannya, karena uang-uang tersebut tidak sama timbangannya. Atau lebih tepatnya, mereka tidak membeda-bedakan antara uang yang sudah dicetak atau madrub, yang sudah dicap atau masbuk, dengan yang masih berupa butiran. Semua bentuk itu mereka gunakan sebagai uang atas dasar bahwa ia adalah emas atau perak dan tidak perlu dibuat dalam bentuk khusus sebagaimana uang resmi. Bangsa Quraisy menimbang perak dengan timbangan yang disebut dirham dan menimbang emas dengan timbangan yang disebut dengan dinar. Saat melakukan transaksi, mereka menggunakan beberapa macam timbangan yang berlaku di tengah mereka, meski berupa dirham dan dinar yang tercetak. Antara lain menggunakan ritel sama dengan 12 ukiyah sama dengan 40 dirham, nissu atau nasyu sama dengan setengah ukiyah yaitu 20 dirham, nuwa sama dengan 5 dirham, danik sama dengan 1/6 dirham atau 8/1 butir kacang syair sedang, kemudian kirot sama dengan setengah danik, dan habah yang berbobot 1 butir kacang syair sedang. Beragam jenis timbangan ini kemudian melahirkan perbedaan pendapat ketika dikonversi ke dalam timbangan modern seperti gram. Perbedaan itu bisa dilihat dari pembahasan di beberapa kitab fikih seperti pada bab zakat terkait dengan nisab zakat. Ketika Islam datang, kegiatan dan sistem transaksi ekonomi yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan mata uang dari negara tetangga yang sudah tersebar diakui oleh Nabi. Demikian juga dengan sistem barter dan pertukaran dengan barang komoditas tertentu yang diperlakukan sebagai uang, seperti gandum, kacang syair, dan kurma, dibiarkan sebagaimana sudah berjalan. Hanya saja, Rasulullah memberi sentuhan syariah untuk menghindari praktik ribawi di dalamnya agar tidak terjadi kerugian. Seperti yang tergambar dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syairi, wat-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Faman zada awistazada faqad arba. Al-akhidu wal-mu'ti fihi sawaun." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jamawud ditukar dengan jamawud, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Tidak mengapa, asalkan sama takarannya dan langsung serah terima. Barang siapa lebih atau melebihkan, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi. Dalam kalkulasi nisab zakat, Rasulullah juga menetapkan berdasarkan timbangan, seperti nisab zakat penyimpanan emas seberat 20 miskol. Kendati demikian, terjadi perbedaan dalam mengonversi berat 1 miskol ke dalam satuan kontemporer seperti satuan gram.
Ada yang menyatakan 1 miskol setara dengan 3,5 gram, sehingga nisab zakat emas adalah sebesar 20 miskol kali 3,5 gram, yang berjumlah 70 gram emas. Kemudian, ada yang berpendapat bahwa 1 miskol setara dengan 3,60 gram, sehingga nisab zakat emas adalah sebesar 20 miskol kali 3,60 gram, yang berjumlah 72 gram emas. Ada juga yang berpendapat bahwa 1 miskol setara dengan 4,25 gram, sehingga nisab zakat emas adalah sebesar 20 miskol kali 4,25 gram, yang berjumlah 85 gram emas. Tentunya, ketika dikonversi ke bentuk rupiah bisa fluktuasi, tergantung pada harga emas dan perak terupdate, yang kewajibannya adalah rubu'ul usyur atau 2,5%.